selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Kita masih nunggu siapa, Nu? Halo, Ibnu. Oke, mungkin Ibnu kayaknya internetnya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Halo teman-teman semua. Selamat malam dan terima kasih udah nyempetin waktunya nih buat sama-sama datang di sesi hari ini di Clubhouse-nya Growth Space, dan hari ini kita mau ngomongin tentang perlukah kita stay di hubungan yang gak bahagia gitu. Nah, kalau misalnya hari ini suara aku rada-rada bindeng gitu teman-teman, ini bukan karena topiknya sedih ya, tapi karena kebetulan aku lagi radang tenggorokan, jadi gak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini dia anaknya udah datang. Halo, Oke. jelas nggak Jess? Jelas. Astaga. Oke. Tadi ternyata mic-ku nggak Nggak ini, nyala nggak ya? kedengeran. Nggak nyala. Iya. Emang lu nggak boleh Astaga. curhat dong arti malam ini? Aduh, betul. Ya udah, oke. Mungkin gue mau opening lagi nih, Jess. Terima kasih, Boleh, selamat boleh. datang buat teman-teman. Tadi maaf, ternyata udah cuap-cuap, tapi ternyata nggak kedengeran gitu mic-nya. Nah, oke. Jadi gini, Jess, malam ini kita bakalan ngobrolin soal relationship nih. Jadi di 2 minggu kemarin kita kan masih banyak nih ngobrolin soal finance, terus karir, terus pencapaian juga, dan ngobrolin Rewind 2021. Nah, di malam ini kita bakalan ngobrolin soal relationship nih, yang udah lama juga nggak kita obrolin. Benar. Gitu. Oke, gue mau nyapa dulu buat Hanita. Halo, selamat malam Hanita. Halo, selamat malam Ibnu dan Jessica. Malam wanita. Wow, energinya terasa sekali ya, betul. Iya. Nggak sabar nih pasti dia pengen cerita-cerita kisah cintanya luar biasa ya. Jangan gitu dong. Jadi terbang ntar, enggak lah. Ya udah, oke, mungkin langsung aja kali Jess ya. Aku mau nanya-nanya dulu nih soal Hanita. Halo Han. Gimana nih kabarnya nih? Oke, gimana? Apa? Sehat? Sehat. Kabarnya juga masih kalau Ibnu. Maaf. Bagus. Keceplos ya. Baik kok. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru join, mungkin agak ini juga ya, belum pernah denger Hanita ngomong, terus kisahnya dia seperti apa. Mungkin perkenalan dulu sih Han, aktivitas yang dilakuin sekarang, terus sekarang kondisi relationship-nya, karena kita ngomongin relationship ya. Betul. Oke, silakan. Terima kasih Ibnu dan Jessica. Teman-teman selamat malam, aku Hani. Kalau pekerjaan sih saat ini jadi di digital marketing ya. Kemudian untuk relationship sendiri saat ini sudah menemukan tambatan hati setelah patah hati berkali-kali. Kalau kisah cintanya Hani itu sudah tersebar di sesi-sesi Growth Space sebelumnya gitu. Dari yang putus karena beda ras, kemudian ada kencan-kencan yang aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh itu yang lucu sih maksudnya. Ini Jessica tahu nih kalau gini. Kemudian ada lagi apa ya? Ya yang atau misalnya yang dengan teman sekantor segala macam gitu. Mungkin hari ini agak ngebahas yang baru aja sih. Mungkin. Nanti kita akan membahas apa, kita lihat dari moderatornya akan bertanya tentang apa nih. Terima kasih. Itu aja lah openingnya ya, bingung. Baik. Thank you Hani. Jadi sekarang Hani udah bahagia ternyata ya. Baik. Semangat. Bagus. Sejak terakhir kayak denger kisah kencana yang ya ampun gitu kan. Jadi kayak absurd sekali ya. Kencannya pada saat itu. Bener-bener, jadi happy nih dengernya ternyata. Oke, kita Jess, kita move on dulu nih dari Hanita. Mungkin nanti mau nanya-nanya kan. Oh pasti. Oke. Halo, selamat malam George. Oh, malam. Halo. Malam. Iya, halo. Gabung lagi ya, dulu pernah join di relationship juga kebetulan. Dan sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol lagi sih sama si George. Oke, Bang George, kira-kira ini diperkenalkan diri dulu kan Growth Space. George, ya freelance sama main Clubhouse aja kegiatannya itu doang.
Gimana? George George? ya pekerjaan freelance, kegiatan main clubhouse saja. Oh, main Clubhouse aja. Oke. Oke. Terus sekarang gimana, George? Punya pasangan atau enggak nih Enggak. ceritanya? Enggak punya. Oke, enggak apa-apa. Nanti siapa tahu nemu ya di sesi malam ini ya. Oke, oke. Ngasal. Oh, Oke. oke. Kita lanjut ke Irfan. Halo, Van. Apa kabar, Van? Halo, kabar baik. Ini kaget loh aku tiba-tiba di undang atas. Nggak apa-apa dong. Nggak Kan apa. ngobrol-ngobrol aja kita, Van. Oke. Gimana Van? Boleh mungkin kenalin diri sedikit dan sekarang gimana nih? Apakah eh, berpasangan atau masih single gitu? Oh iya, kenalin nama aku Irfan Dias. Nah, panggilannya Dias. Aku kerja full time dan juga freelance. Kalau hubungan aku berpasangan. Berpasangan. Oke. Nah, gimana No? Kita mau Oke. langsung tanya, pertanyaan pertama Boleh. kita. Nanya ke Hani dulu deh. Dan Han, kemarin-kemarin kan udah banyak nih cerita soal kencan, kemudian soal mantan-mantan kamu yang mungkin ada yang bisa dibilang tanda kutip toksik seperti itu. Nah, menurut kamu kebahagiaan dalam hubungan itu harus seperti apa sih? Kalau menurut pendapat pribadi ya, kalau dari pandangan Hani, kebahagiaan dalam hubungan itu seperti apa? Maaf, Ibnu boleh diulang nggak? Barusan agak keputus suaranya. Oke, menurut Hani kira-kira kebahagiaan di dalam hubungan itu yang seperti apa sih? Kebahagiaan dalam hubungan ya, kalau menurut aku simple, yang nggak ribet. Gimana tuh yang nggak ribet? Jadi kalau nggak ribet itu misalnya, dulu waktu pertama kali Growth Space ini ngebahas tentang relationship, itu aku pernah bilang kalau aku nggak ribet dengan pasangan aku pada saat itu gitu, yang terakhir sebelum sekarang. Kenapa? Karena nggak banyak ngatur. Misalnya, kadang ada pasangan itu yang nggak bisa memahami saat pasangannya mau me time. Nah, pada saat itu mantan aku yang terakhir itu me time-nya adalah nonton dan juga main game. Kalau misalnya di hubungan dia sebelumnya itu nggak ada yang bolehin dia ngelakuin itu di hari Sabtu Minggu atau di hari dia istirahat ya. Tapi kalau sama aku boleh. Kadang aku mengertinya karena ya memang orang butuh me time. Kedua, bisa aku akalin gimana supaya aku juga senang bisa deket sama dia, maksudnya menghabiskan waktu sama dia, tapi dia juga tetap bisa melakukan me time-nya adalah dengan cara ya kita bareng ngelakuin itu, karena aku bisa main game juga dan aku suka nonton juga, ya udah bareng aja gitu misalnya. Jadi kalau ditanya apa yang membuat hubungan bahagia itu, kok di aku adalah yang tidak ribet dan tidak banyak ngatur. Begitu Ibnu. Oke, jadi kalau dari Hani untuk kebahagiaan lah ya, kebahagiaan dalam hubungan itu yang pertama nggak ribet, mulai dari mungkin memahami kali ya Han ya, memahami pasangan kita seperti apa, terus kita juga mungkin orangnya seperti apa juga, jadi harus saling memahami. Betul. Kemudian Kasih space juga buat me time ya. Bisa Betul. seperti itu. Karena kadang kayaknya hal-hal itu yang menjadi kebanyakan, kalau kayak di orang-orang terdekat aku tuh menjadi masalah yang paling sering ditemuin sih. Kok dia lebih seneng itu ya main game ya hari libur. Ya terus dia mau main game di hari apa ya? Di saat jam kerja tidak mungkin gitu. Itu contohnya sih. Betul, berarti memahami kalau misalnya pasangan kita juga butuh istilahnya waktu untuk dia sendiri, karena bagaimanapun dari manusia pasti butuh hiburan ya, dan mungkin nggak didapatkan juga dengan pasangan dia, karena ya sebelum sama pasangan pun dia udah dengan dirinya sendiri. Iya betul. Oke, gimana nih Jess? Kalau misalnya dari pendapat lu sendiri, kebahagiaan dalam hubungan itu yang seperti apa? Kalau misalnya kayak gue bakal ngerasa jadi gimana ya, sebenarnya konsep kebahagiaan tuh buat gue tuh sebenarnya harusnya di diri kita sendiri dulu nih. Nah, nanti ketika kita punya pasangan, dia tuh adalah orang yang bisa mengescalate, kayak semakin mengescalate kebahagiaan gue itu. Misalnya dengan kayak dia adalah orang yang bisa bikin gue tuh lebih kayak banyak berkembang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak maksudnya basically bahagia tuh menurut gue itu diri sendiri
harus punya kebahagiaan itu dulu gitu. Jadi sebelum kita berpasangan, pengennya sih kayak, misalnya gue udah harus tahu dulu nih, gue tuh happy-nya karena apa, sedihnya karena apa yang gue suka, apa yang gue pengen, apa yang gue mau gitu. Dan nanti ketika punya pasangan tuh akan jadi gimana ya, kayak pendamping buat kayak berjalan bersama, dan kayak saling mengembangkan satu sama lain gitu. Tapi gue tuh bukan tipe orang yang setuju yang kayak misalnya gue akan lebih bahagia kalau gue punya pasangan gitu, sendirian juga apa-apa gitu. Gitu sih kalau dari gue pribadi. Oke, berarti pasti find your happiness dulu ya, temui kebahagiaanmu dulu sebelum kamu istilahnya berhubungan dengan orang lain. Dan dengan adanya tambahan orang lain ini, kayak mungkin ekspektasi atau harapannya bisa mengescalate, bisa menambah kebahagiaan itu tadi. Benar-benar yang paling gue harapin tuh adalah menjadi lawan diskusi yang seimbang gitu sih, biar biar berkembang terus gitu. Kalau misalnya cuma di sini-sini aja kan kayak jadi nggak kemana-mana Yes. juga kan gitu. Oke, Nu nih malam ini Ibnu agak aktif, boleh ya Nu ya, suara Jessica mau hilang dari Iya, Nggak iya, apa-apa, nggak apa-apa, Jess, nggak iya, apa-apa. aman, oke, lanjut Nu. Aman. Oke, gue mau move ke George. Nah, George, gimana nih pendapat soal kebahagiaan dan juga kebahagiaan dengan pasangan itu sendiri? Ya, kebahagiaan emang betul dari dalam diri. Kita nggak bisa bilang kebahagiaan tuh sama orang lain, jadi kayak ekspektasi, malah ujung-ujungnya malah sakit. Jadi kadang kalau kita dengan ya kalau kita butuh me time, kita harus ngomong, jangan sampai kita kayak ngorbanin perasaan buat kebahagiaan pasangan, tapi kita sendiri nggak mikirin perasaan diri kita sendiri juga buat apa gitu. Oke, berarti memang istilahnya sepakat juga ya sama speaker-speaker lain. Dan mungkin gue mau nanya lebih deep lagi sih, George. Pernah nggak sih ngalamin hubungan yang mungkin di awal-awal, mungkin di awal-awal 1 bulan atau 2 bulan lancar lah kayak gitu. Ternyata di bulan ketiga itu nggak sesuai dengan harapan kayak gitu. Atau mungkin ada cerita yang lain yang bisa di-share kepada growth spacer lainnya mungkin. Ya wajar sih, pernah emang pasti kan ada ngerasa nggak sesuai harapan. Ya emang pertama emang oke lah di ngertiin, ya kedua udah dikomunikasiin, tapi kalau yang ketiga emang dari hubungan itu nggak bisa saling membahagiakan, terus ya ibaratnya ya jadi salah satu cuma ibaratnya kayak jadi beban pasangan atau jadi pelampiasan pasangan, ya buat apa diterus. Oke. Berarti memang hal-hal tersebut kayak lumrah juga ya, meskipun kita udah berhasil dan udah berusaha buat mengomunikasikan keinginan kita atau eh, cara kita bersikap terhadap pasangan, tapi tetap aja kadang juga ada orang-orang yang em, mungkin masih belum bisa menerima atau mungkin ada faktor-faktor lain seperti itu. Oke, gue langsung move ke Mas Dias. Nah, Mas Dias, kalau dari Mas Dias sendiri gimana nih? Gimana apa nih Mas? Untuk faktor kebahagiaan itu tadi dan juga mungkin ada pengalaman mengalami sesuatu di relationship sebelumnya atau yang sekarang gitu. Oke, gue sih sebenarnya lebih cenderung ini ya, apa, afirmatif dengan pembicara-pembicara sebelumnya, karena menurut gue poinnya lebih kepada kuncinya ada di diri kita gitu. Kita yang menentukan apa kita bahagia atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang kemudian salah kaprah pengen mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, menurut gue ya itu suatu hal yang akhirnya awalan dari sebuah kebobrokan. Gue di situ sih yang akhirnya gue ngerasa ketika emang kita pengen in love with someone, itu mesti selesai dulu dengan diri lu sendiri gitu kan. Meskipun ketika misalkan gue ditanya apakah gue selesai atau belum, mungkin gue belum, tapi setidaknya secara mayoritas gue bisa mengkontrol apa yang akhirnya menjadi kebutuhan gue, apa yang menjadi aspirasi gue. Dan ketika ada orang yang kemudian masuk dalam kehidupan gue, at least kita bisa kompromi satu sama lain gitu kan. Tadi kayak Jess juga bilang gitu. Nah kalau misalkan terkait dengan pengalaman, jujur selama 26 tahun gue hidup, gue baru pacaran 3 kali ya gitu kan. Dan mungkin terlihat sangat rocky banget secara pengalaman gitu kan. Tapi poinnya sih selama 3 kali gue pacaran, mungkin sekalinya mungkin 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun lah ya gitu. Nggak ada yang mungkin terlalu nggak ada yang terlalu apa ya ekstrim kali ya. Gue mikir karena gue juga di awal juga cukup memfilter juga gitu kan orang yang kemudian
siapa yang bisa dijadikan pacar segala macam. Bukan berarti gue high standard ataupun segala macam, tapi ya gue lebih prefer untuk kemudian mencari pasangan sebagai teman sih Indian, karena kalau lo nggak bisa ngomong sama dia, ya lo nggak bisa kemudian berharap isinya cuma cita-citaan doang gitu kan. Pasti kan ada diskusi, betul, pasti ada argumen juga, dan ketika lo bisa adjusting the level, menurut gue itu akhirnya menemukan keseimbangan di situ, kayak gitu sih kalau gue. Oke, berarti mulai dari memberikan istilahnya bukan standar ya, ya dia sih ya kayak gue tuh mau pasangan gue tuh yang seenggaknya seperti ini, seenggaknya bisa diajak ngobrol dengan nyaman dan melakukan aktivitas, salah satunya sebagai teman dan juga sahabat juga kali ya, nggak cuma sebagai pacar yang isinya cinta-cintaan Betul doang. banget tuh Ibnu. Kalau Ibnu sendiri gimana? Tadi Ibnu udah nanya-nanya nih. Aku pengen juga dong mendengar pendapat dari. Oke, sebenarnya hampir setuju juga sama teman-teman ya, di mana mungkin kebahagiaan terhadap diri sendiri dan juga mengerti diri sendiri itu menjadi sangat penting, di mana kita balik lagi ya yang Hanita bilang tadi, ada tidaknya pacar atau ada tidaknya pasangan, aku tuh udah bahagia, aku tuh udah harus bahagia dengan diriku sendiri kayak gitu. Nah, cuman kayak gini sih Han, kalau di aku di hubungan yang terakhir ini kan aku belajar juga dari masa lalu. Jadi kayak dulu pernah pacaran lama banget, tapi ternyata in the end aku yang ditinggalin karena ternyata aku nggak bisa diajak kolaborasi dan juga nggak bisa, dan juga aku mungkin terlalu menyanyiakan seperti itu, sehingga di hubunganku yang baru, di hubunganku yang terakhir ini, justru aku yang memiliki effort lebih banyak, dan istilahnya aku nggak ngeset boundaries untuk perlakuan dia, nggak ngeset batas wajar mana dia untuk bersikap ke aku kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah aku berusaha untuk selalu mengerti apa yang dia lakukan dan berusaha untuk selalu memenuhi dalam tanda kutip apa yang dia butuhkan, sehingga kayak in the end ketika dia merasa nggak nyaman, ketika dia ngerasa loh kok kamu udah berubah kayak gitu, dia jadi kayak menghalalkan perbuatan dia mencari kenyamanan di tempat lain seperti itu. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Ya, semoga Ibnu segera pulih hati. Oke, thank you Hani. Jessica nih Jess, kalau misalnya kita ngomongin stay di hubungan yang nggak bahagia nih, nah kalau misalnya Jessica sendiri pernah nggak sih mengalami hubungan yang Jessica effort tapi pasangannya enggak, dan in the end Jessica nggak nemuin kebahagiaannya. Mungkin ceritanya seperti apa? Oke, mungkin kalau gue cerita hubungan terakhir gue kali ya, tapi ini tuh sebenarnya bukan tentang effort yang gak berbalas, tapi tentang apa ya? Menurut gue tuh beda beda prinsip hidup aja gitu. Jadi kayak kita sebagai pasangan tuh nggak punya middle ground gitu. Words berat banget bahasanya. Tuh, tapi gimana tuh maksudnya? Jadi gini, jadi terakhir kali itu gue berpacaran dengan seorang pria yang pokoknya tuh lucu lah ceritanya, tuh kayak keluarga kita tuh saling kenal, terus udah gitu kebetulan kita satu kampus, tapi waktu di kampus nggak pernah ketemu, malah ketemunya pas di lingkungan kerja gitu-gitu. Nah terus kayak karena papa mama kenal, terus gue punya kakak laki-laki gitu, kakak laki-laki gue tuh satu sekolah sama dia, karena kebetulan dia sekolah cowok semua, gue sekolah cewek-cewek semua gitu kan. Terus jadi kayak wah gila nih, ternyata tuh dia nggak suka seorang cewek yang kerja gitu, karena kebetulan mamanya tuh ibu rumah tangga banget yang kayak kemana-mana tuh ngikutin papanya dan lain-lain kayak gitu-gitu kan. Nah terus gitu, jadi kayak kita punya perbedaan tentang bagaimana sih kita masing-masing memandang peran seorang wanita di dalam rumah gitu kan. Nah karena perbedaan ini gitu ya, terus gue nggak mau ngalah dong, karena kayak ngapain gitu, kayak kalau misalnya gue tetap bareng sama lu terus jadinya apa nanti malah gue nggak bisa meraih cita-cita gue dan lain-lain kayak gitu kan. Nah
di satu sisi dia juga memaksakan kehendak gitu. Nah, terus pada akhirnya nih hubungan ini jadi nggak sehat. Nggak sehatnya itu mulai gue mulai kena gaslighting. Jadi kayak uh, pokoknya apapun yang gue lakukan itu tuh pada akhirnya nanti faktanya bisa diputerbalikan kayak gitu-gitu. Terus udah gitu terus yang kayak pelan-pelan dari gaslighting itu lama-lama lanjut terus nih sampai pada akhirnya physical abuse, tapi bukan yang benar-benar Parah kayak gue banget. dipukulin gitu, enggak sih, cuma kayak kalau misalnya kayak kita lagi nonton terus kayak tiba-tiba debat terus kesel terus gue dilempar benda-benda kecil yang ada di sekeliling kita, kayak misalnya remote TV atau gantungan baju yang kayak gitu. Jadi kayak terus habis itu gue kayak jadi tuh beratnya waktu itu beratnya adalah ngerasanya tuh karena kayak sebenarnya gue tahu nih deep down orang ini tuh baik gitu ya, orang ini baik, cuma kita punya perbedaan yang kita nggak bisa kelarin aja gitu. Dan terus udah gitu yang beratnya lagi adalah karena keluarga tuh udah kenal banget kan, terus udah ngomong banyak lah, udah ini itu terus kayak gue juga kalau cerita sama bonyok gue tuh sampai nggak percaya kalau si cowok ini tuh kelakuannya kayak gitu kayak, jadi kayak pokoknya berat bangetnya tuh di situ sih, karena keluarga dan lingkungan, dan kayak lu sebenarnya tahu deep down nih orang ini tuh baik gitu. Nah tapi karena hubungannya udah bener-bener abusive, nggak sehat, dan gue membiarkan itu terjadi berlarut-larut di dalam hidup gue, pada akhirnya gue depresi tuh akhirnya karena ya, Karena ini ya kayak bertentangan gitu ya, loh ini loh orangnya baik tapi di sisi lain aduh kenapa sifatnya gue yang nggak satu ini happy kayak gitu kayak gue nggak gue I nggak see, I happy, see. tapi gue juga nggak kayak nggak cukup courageous untuk take chance untuk kayak nggak, gue udah nggak mau lagi sama lo. Nah itu gue nggak berani gitu loh karena gue pikir kayak nggak mungkin lah, kan apalagi gimana ya, gue tuh kebetulan kayak punya kepercayaan bahwa orang tua tuh tahu yang terbaik gitu tadinya gitu kan ya. Terus gue jadi berpikir kalau bonyok gue suka banget sama dia gitu, karena kayak sebelum dia tuh pasangan-pasangan gue tuh yang lain tuh nggak ada yang direstuin kan. Terus gue kayak apakah dia The one. orang yang tepat gitu kan, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi Betul. nah karena gue nggak bisa apa ya mendefinisikan dan mengolah perasaan gue dengan baik gitu, nah pada akhirnya tuh jadi depresi itu. Plus kan emang di dalam kehidupan sehari-hari dan saat gue berpacaran kayak dimana kayak kerja udah capek, kalau ketemu pacar pengennya happy dong, ternyata begitu ketemu pacar malah abusive gitu kan, ya udah jadilah depresi kayak gitu sih Nu. Jadi Oke. pengalaman Berarti nggak ketemu itunya ya, maksudnya nggak ketemu Nggak. something banyak faktor di luar kayak orang tua, kemudian kenyataan bahwa Jessica sendiri memahami bahwa oh sebenarnya dia itu baik, cuman dia kayak ternyata batas toleransinya itu adalah ya itu tadi ya, dalam tanda kutip abusive itu tadi ya, meskipun nggak begitu ekstrim dan parah, cuman kalau misalnya terus-terusan kan kayak numpuk gitu dan akhirnya meledak kayak gitu, Jess. Atau kayak gimana tuh kalau misalnya jadi tuh toleransi dan juga bertahannya. Jadi tuh gini Nu, pada akhirnya tuh gue sadar bahwa orang baik itu nggak selalu baik buat gue. Nah itu sih yang bikin pada akhirnya gue memahami konsep yang namanya bahagia. Lo harus cukup dulu sama diri lo sendiri, lo harus tahu dulu apa yang lo pengen gitu. Karena ketika kita ketemu orang baik gitu ya, gue nggak tahu nih, mungkin teman-teman di sini pernah berpacaran sama orang dan kalian tuh tahu deep down orang ini tuh baik gitu, tapi kenapa saat sama gue jadi kayak gini gitu. Nah itu exactly yang gue rasakan loh gitu. Nah jadi pada akhirnya gue memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan, karena gue tahu apa yang gue cari di dalam hidup itu sangat berbeda dengan apa yang dia cari di dalam hidup, dan karena nggak ada middle groundnya ya buat apa gitu. Gitu No. Karena tadi nggak ketemu itu tadi ya. Benar. Udah istilahnya udah di ujung juga. Kayak udah lama untuk mencoba menerima, tapi ternyata ya di luar hal yang bisa ditoleransi. Oke, thank you Jessica. Gue mau menyapa Annabella nih. Halo Annabella. Halo Ibnu. Halo, selamat malam. Oke, Selamat. tadi
tadi raise hand, jadi kayak sekalian aja ya aku jadikan speaker, dan mungkin ada yang mau di-sharingkan mungkin tentang relationship-nya dan juga kondisi misalnya past relationship ya, atau hubungan di masa lalu yang mungkin dari situ kamu nggak ngerasa bahagia tapi kayak stay cukup lama. Nah, kira-kira faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kamu memutuskan untuk stay cukup lama dulu, dan faktor apa hingga menyebabkan akhirnya ya udahlah, I've had enough kayak gitu. Sebenarnya jujur gue tuh belum pernah pacaran, Kak. Cuman gue pernah deket sama orang hampir 2 tahun, tapi ternyata orang itu lebih milih sama sahabat gue. Jadi ini boleh cerita ya? Jadi ceritanya Boleh itu dong. waktu SMA gue ketemu sama dia pertama kali, karena sekolah gue keturunan kan international school, jadi muridnya nggak begitu banyak kan. Jadi satu angkatan cuma 25 murid, dan gue yang tadinya di kelas IPA, gue pindah ke kelas IPS gitu, karena gue kayak aduh kayaknya nggak yakin deh di kelas IPA gitu kan. Terus abis itu gue kan udah kenal sama dia karena gue dikenalin sama teman gue sebelumnya. Jadi sekolah gue tuh udah ada dari KB sampai SMA. Terus abis itu gue sama dia tuh deket banget, tapi teman-teman di sekolah tuh nggak tahu antara kedekatan gue sama dia. Jadi kita kayak nge-gym bareng, terus habis itu kita sering main bareng, sering nonton bareng, tapi kalau di sekolah tuh kita seakan-akan tuh nggak kenal, kayak makhluk asing doang. Nah, yang membuat gue bertahan dalam hubungan ini sebenarnya gue belum nyadar sih pas itu kalau ini termasuk toxic gitu. Jadi gue 24 jam tuh teleponan sama dia. Gue pernah mau matiin telepon gue, dia nggak boleh. Katanya, ya kamu kan bisa pindah teleponnya di laptop HP, kamu charge dulu. Nanti kalau laptop, kalau HP-nya udah selesai baru pindah HP lagi gitu kan. Dan gue bodohnya tuh mau-mau aja, Kak. Gitu. Jadi walaupun gue di luar rumah nih, gue lagi jalan-jalan kayak gitu, gue masih teleponan sama dia, tapi gue pakai AirPods. Wow. Tapi di situ kita nggak ada hubungan apa-apa, Kak. Kayak cuman sekedar deket doang gitu. Sekedar deket doang. Terus abis itu lumayan lama tuh, 1 tahun 7 bulanan gitu, Kak. Terus abis itu ada satu waktu aku masuk rumah sakit, itu lumayan lama, 2 mingguan gitu, karena vertigo. Terus kan dia sempat jenguk aku kayak 3 atau 4 kali gitu. Dan kita kan teleponan terus kan, Kak. Cuman semenjak yang aku sakit itu agak jarang. Jadi waktu malam aku matiin teleponnya gitu. Terus abis itu aku pas masuk sekolah dengar kabar nih, karena kan murid juga dikit, jadi kalau ada berita apa gak gampang kesebar gitu kan. Nah, aku tuh denger dia sahabat aku. Terus aku tanya dong pas pulang sekolah gitu, kok lu gak ada cerita ke gue sih kayak gitu. Terus dia bilang ya ke gue, sorry ya gak sempet. Padahal dia masih ketemu gue, Kak, 3 hari sebelum itu. Dan sekarang dia tetap sama sahabat gue, cuman gak ada status juga, cuman komitmen doang karena dia sekarang lagi pindah di Aussie gitu. Semenjak kejadian itu gue gak pernah suka sama cowok lagi, tapi bukan berarti gue belok. Kayak interest oke, tapi untuk naruh perasaan enggak gitu sih, Kak. Oke. Jadi kayak merasa bukan merasa terkhianati ya, merasa loh aku tuh udah spend time, waktu, dan juga mungkin perasaan dan Benar. kebersamaan lah kayak gitu. Dan Orang tua juga udah kenal, Kak, by the way. Udah saling Dan kenal. kayak dia tuh taking advantage gitu ya, karena mungkin orang-orang di sekolah kamu nggak tahu kalau kamu tuh deket banget sama dia. Iya, nggak tahu. Oke, gimana Jess menurut lu, Jess? Kayak sebenarnya tuh abu-abu banget gitu ya. Cuma yang gue pengen tahu nih Bel, Annabel gitu ya. Waktu itu tuh sadarnya tuh gimana sih? Jadi maksud aku kamu sadar itu toxic dan pada akhirnya memutuskan untuk nggak deh, udah nggak mau lagi, tuh bener-bener cuma karena kejadian dia pergi aja, terus ketika kamu refleksi terus kamu baru sadar di belakangan, atau emang pas ngejalaninnya udah kayak ini tuh apa sih, terus kayak kepikiran gak sih untuk kayak take actions untuk
minta kejelasan atau apa gitu. Pas ngejalanin sih gue udah mikir aneh kak, tapi kayak tetap mau aja gitu dijalanin tanpa status gitu. Sebenarnya gue udah kayak wah ini toxic nih, tapi kok kayak nggak bisa ngelepasin ya kayak gitu sih kak. Jadi Jadi baru tahu tuh pas final resultnya. Yes. jadi sebenarnya tuh waktu dia tiba-tiba apa kayak ibaratnya cheating lah sama temen kamu, itu kayak blessing in disguise gitu. Jadi kayak sebenarnya sakit hati tapi untunglah kelar gitu nggak sih? Iya benar-benar kayak ya udahlah, tapi kayak untungnya gue tahu, gue lebih baik tuh tahu dari dia langsung daripada gue tahu dari orang lain gitu loh kak. Kan aku taunya dia nembak teman sahabat aku itu dari teman sekelas aku kan, gitu. Ya. Nah, terus gimana tuh Bel setelah ada kejadian itu ya? Lesson learn apa sih yang paling besar buat kamu gitu, dan mungkin nih bisa di-share sehingga teman-teman di sini tuh kayak kepikiran nih, jangan sampai nih ada kisah-kisah gak jelas yang terulang gitu. Kalau dari gue sendiri jangan gampang baper sama orang sih. Jangan gampang baper. Kenapa? Jangan gampang. Gimana tuh? Soalnya gue sebenarnya awal baper sama dia tuh gara-gara dia ngerangkul gue kak. Gitu, ngerangkul gue pas kita lagi nonton bareng temen-temen nih. Cuman gue sama dia ke toilet. Ketemu pas udah selesai dari toilet gitu, terus dia tiba-tiba ngerangkul. Gitu sih. Ya, kadang kan ada orang yang begitu karena friendly ya, as a friend gitu. Cuman itu sih pelajaran yang dapat yang gue bisa ambil gitu. Jangan gampang baper sama orang juga. Kalau udah tahu toxic ya udah dilepasin aja gitu. Mau sesayang-sayangnya lu ke pasangan lu, kalau udah toxic ya udah gitu. Iya betul karena jadi nggak kemana-mana ya Bel. Benar. Oke. Thank you. Nanti kita balik lagi. Nah sekarang pengen denger ceritanya Hani nih. Han, gimana Han? Boleh diceritain nggak pengalaman pacaran atau pengalaman berpasangan atau apapun itulah yang sebenarnya nggak sehat gitu dan lo nggak bahagia tapi lo bertahan, dan gimana tuh pada akhirnya sadarnya? Mungkin bisa diceritain yang 2 terakhir sih. Enggak dibilang. Ada dua. Dulu itu pernah sampai mau nikah. Dulu udah pernah aku ceritain di Growth Space juga sebenarnya. Jadi sudah sampai mau nikah. Cuman makin lama itu akhirnya menyadari karena gini. Pada saat menceritakan ke orang, itu sudah bukan lagi membanggakan, tapi aku sudah banyak mengeluh. Terus betul tadi kalau kata Jessica kan, kalau kita udah pulang kerja capek, kita pengennya ya happy dong sama pacar gitu ya. Ataupun setidaknya kalau misalnya kita lagi ada masalah di kantor, ataupun mungkin ada apa ya, pengen cerita aja buat didengar gitu. Ya mungkin yang paling deket hitungannya ya sama pacar, yang bisa dalam tanda petik ada terus buat kita gitu. Nah, dulu tuh aku sama dia itu sebetulnya di ladang yang sama lah kerjanya gitu ya. Jadi sama-sama tahu sebenarnya ya masalah yang dihadapin apa. Nah pada saat pulang kerja cerita gitu kan, itu jawaban dia cuman kayak gini, ya udah sih aduin aja. Nah aku bilang kalau misalnya diaduin ntar kasihan teman aku begini gitu. Terus dia bilang, ya kalau misalnya masih mau kerja di situ, nggak usah protes. Tapi kalau misalnya memang udah nggak tahan, resign, aduin aja semuanya. Bukan hanya kau aja yang punya masalah, aku juga punya masalah di kantor. Digituin, setiap ada masalah. Nah, di situ akhirnya nyadarin tuh, ternyata gimana? Apakah aku bisa hidup sama dia ini sampai akhir waktu aku nanti, sampai akhir umur aku, di saat aku udah mungkin tua, cuman bisa di rumah doang, sama orang yang nggak bisa diajak berkomunikasi dengan baik gitu loh, sama orang yang nggak bisa diajak sharing. Di situ akhirnya aku mikir. Kemudian akhirnya mulai terbuka sama beberapa sifat dia, ataupun mungkin cara berpikir kita yang ternyata sangat bertolak belakang mungkin ya gitu. Agak susah juga. Dia juga merasa
maunya yang lebih dominan aja gitu loh dalam mengambil keputusan. Akhirnya suatu hari aku bilang kalau kita harus pisah. Kita harus pisah. Itu dia sampai 3 bulan kemudian, pokoknya dia bilang mau ngajak balikan bareng dan mau bawa orang tua ke rumah segala macam. Tetap aku bilang nggak bisa karena kita udah nggak sevisi misi lah bisa dibilang. Itu satu. Yang kedua yang terakhir ini sih, ini memang kalau kata Kezia itu antara cinta dan tolol itu beda-beda tipis. Iya. Jadi yang terakhir itu putusnya gara-gara perbedaan ras. Kalau dia pure Chinese, kalau aku half Chinese. Jadi karena mamahnya nggak suka, akhirnya kita harus pisah. Tadi aku juga udah sempat nyebutin kalau dia tuh yang suka lebih sering lah me time kalau di hari libur, terutama di weekend gitu kan. Dan aku nggak pernah mempermasalahkan itu. Terus karena untuk menarik hati mamahnya supaya mau sama aku, itu dia menuntut beberapa hal yang aku pikir oke, aku toleransi deh ini biar buat kita juga gitu. Ternyata di situ dia menyuruh itu yang aku pikir mungkin kita sama-sama berjuang dengan cara gue usaha melakukan sesuatu yang lo minta, mengubah fisik gue sesuai yang lo mau, dan lo berusaha membuat nyokap lo senang sama gue gitu. Aku pikir kita sama-sama berjuang, ternyata kita enggak. Yang berjuang itu cuman aku, yang pengen bareng cuman aku, yang pengen ketemu cuman aku doang. Bahkan kalau misalnya ngantar aja itu dia males. Dan dia kalau misalnya aku datang ketemu itu, dia nggak mau kalau aku pakai kendaraan umum kayak busway walaupun sepi gitu. Karena dia bilang ntar COVID lagi, lo harus pakai gokar aja gitu. Tapi nggak juga berkontribusi. Sebetulnya kalau masalah keuangan itu nggak masalah sih. Udah pernah aku bahas juga. Itu masalah keuangan nggak masalah. Cuman tuntutan lu banyak banget, tapi lu nggak ngelakuin hal yang setara sama apa yang gue lakuin gitu loh. Dan putusnya sih sebetulnya sih dia yang akhirnya mau pisah sih. Dia yang akhirnya mau pisah memang awalnya berat. Karena kan baik-baik aja, hari ini masih ketemu hahihi, besoknya dia langsung menghilang selama seminggu, kemudian bilang kita mau pisah. Gue mau pisah gitu. Dengan alasan bahwa dia udah nggak mampu aja menjalani hari-hari itu di gitu. Dan seminggu sebelum pisah itu dia ngomong kayak gini. Ini yang akhirnya membuat aku setelah galau 3 bulan itu membuat aku ngerasa aku nggak salah kok. Kita itu mengakhiri hubungan ini nggak salah. Dia ngomong, tadi waktu kita jalan sama teman-teman gue di PIK gitu, gue ngeliat banyak cewek-cewek Chinese. Gue jadi membandingkan lu sama mereka. Ternyata lu tuh bukan yang gue mau. Gue pengennya pacaran sama yang pure Chinese, gak sama lu. Karena gue ngerasa kalau dengan cewek-cewek Chinese, beban hidup gue itu berkurang. Gitu. Kemudian itu menyakitkan sekali kalimatnya. Menyakitkan sekali. Sesuatu yang gak bisa dirubah, Jess. Iya betul, itu kayaknya kalau gue ceweknya gue nangis di tempat deh kayak wah gitu. Dan pada saat itu si bego ini kayak ngerasa ya udah lu mau kayak gimana, dan dia masih nanya kalau misalnya kita membutuhkan waktu untuk dapat restu dari nyokap gue, apakah menurut lu ini membuang waktu? Dan jawaban aku tidak. Ya begitulah ya, cinta dan bego beda tipis. Terus akhirnya kita putus. Nah setelah itu yang membuat aku mungkin bukan bener-bener aku yang keluar dari hubungan itu, tapi akhirnya aku harus keluar dari rasa sakit itu juga sih. Menurut aku gini, oke, kita keluar dari hubungan itu mungkin karena entah diselingkuhin, entah dia yang udah nggak ngerasa percaya kalau kita bisa jalan bareng gitu kan. Tapi setelah itu efeknya itu kan kita yang masih terjebak di dalam tanda petik hubungan itu gitu loh maksudnya. Maksudnya di dalam 3 bulan kemarin aku galau gitu ya, berarti kan aku masih stuck di dia. Dan gimana cara aku keluar adalah dengan cara aku menyadari kalau apa sih yang udah aku lakuin, aku runtutin ke belakang nih. Apa sih yang udah aku lakuin buat dia gitu. Oh ternyata aku udah ngelakuin mengubah fisik aku sesuai yang dia mau. Udah mati-matian bener-bener berjuang lah untuk dia gitu loh. Jauh-jauh segala macam itu. Dan dia cuman duduk doang. Koko udah putus sama Hani? Udah. Koko gak dekat sama Hani lagi kan? Enggak, udah.
segitu doang gitu loh. Dan dia memperjuangkan aku itu cuma 1 kali gitu. Tuh, kedua yang aku sadari adalah em, dia terlalu banyak mengkomentarin hidup, terutama finansial gitu kan, seolah-olah dia sudah yang paling oke, tapi ternyata dia pun finansialnya itu sebetulnya belum mateng. Tapi cara dia mengambil langkah Keputusan. dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu juga tidak tepat. Jadi aku akhirnya menyadari bahwa lagi-lagi yang aku pikirkan, saat nanti udah benar-benar sama dia nih ternyata hidupnya gitu kan, sampai tua nanti, bisa nggak sih aku mentoleransi ini tetap, sedangkan dia aja tidak bisa mentoleransi semua yang ada di dalam aku. Tapi aku yang bisa mentoleransi ini, apakah bisa selamanya atau enggak? Ternyata dia yang cara mengatur keuangan yang kurang baik, dia yang mengambil semua keputusan harus berdasarkan tangan mamahnya, atau misalnya kayak butuh bantuan keuangan, nggak perlu ribet, nggak perlu cari kerja gitu loh. Gue resign atau pengurangan karyawan, gue nggak perlu kerja, masih ada nyokap gue. Menurut aku itu kita juga udah nggak sejalan aja cara pikirnya gitu. Jadi cara keluarnya kalau dari aku setelah cerita yang panjang tadi itu adalah dengan cara menampar diri sendiri sih. Lo harus mikirin jeleknya. Oh, dia kalau habis mandi itu selalu naruh handuk di atas tempat tidur dan gue nggak suka. Sekarang lo masih Hal-hal sesimpel gitu ya. Iya, lu sekarang masih cinta-cinta sama dia. Ya udah deh, nggak apa-apa, ntar gue taruh aja. Kalau lu hidup sampai 50 tahun ke depan, apakah benar masih mau? Contoh. Atau ya tadi sih, yang paling utama adalah komunikasi dan ya orang yang bisa diajak sharing gitu. One day lu udah tinggal berdua doang, terus lu mau ngajak ngomong siapa? Gitu. Jadi aku akan menampar diri aku sendiri dengan bertanya, yakin lu sama dia? Gitu. Terus yang dilihat adalah jeleknya dulu yang kita nggak suka. Kemudian kita urutkan mana yang paling bisa ditoleransi dan tidak. Kemudian dilihat lagi dari apa yang bisa ditoleransi itu, apakah benar kira-kira hal itu, maksudnya bukan masalah besar gitu loh. Ternyata lu terganggu banget sama dia yang suka naruh handuk basah di tempat tidur gitu. Lu nggak suka banget dan lu akan marah. Ya mungkin lu bisa berpikir 2 kali. Itu hanya gara-gara hal simpel, betul. Tapi kalau misalnya setiap hari dia lakukan, itu bisa menimbulkan pertengkaran juga di setiap harinya gitu. Kayaknya lelah. Menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi menampar diri sendiri lah dengan cara melihat apa-apa yang bisa kita toleransi dan enggak. Ya, I got your point sih Han. Gue tuh jadi iket deh. Jadi kayak bokap gue tuh pernah ngomong gitu. Jadi omongan bokap-bokap biasa wise gitu kan. Jadi bokap gue pernah ngomong ke gue bahwa sebenarnya dalam mencari pasangan itu yang kita lihat tuh sebenarnya bukan kelebihannya tau, tapi justru sikap mana yang kejelekan apa yang dia punya yang paling bisa kita toleransi gitu. Nah terus kalau dengan konsep kayak gitu, gue jadi berpikir kan kejelekan apa yang bisa kita toleransi gitu. Artinya tuh di situ ada kata kunci yang bisa kita toleransi gitu. Jadi kayak ada kata kunci tuh kayak lu harus tahu dulu nih apa yang lu pengen, apa yang lu mau, apa yang lu suka, apa yang lu tidak suka, apa yang lu bisa lakukan, apa yang lu gak bisa lakukan, untuk lu pada akhirnya bikin keputusan nih mau bisa toleransi atau enggak. Dan ternyata toleransi itu bener banget yang katanya Hani, itu tuh bahkan ada urutannya gitu ya, yang dari kan kayak misalnya satu orang nih dia punya 10 kejelekan gitu, itu juga kita mesti lihat gitu mana sih yang pengen ganggu, mana yang enggak, kayak bisa, gitu. Exactly. Oke. Bagus, good point banget tuh. Jadi kayak untuk kita tahu gitu ya, kita bisa berpasangan sama seseorang dalam jangka panjang atau enggak, itu kita mesti kenal dulu nih, kita tahu dulu diri kita apa yang bisa kita toleransi atau enggak, dan dari situ kita jadi bisa menilai nih kira-kira kalau kita sama orang ini bisa panjang atau enggak gitu. Oke, Jess, mantap sekali poin-poinnya dari Jessica dan juga Hani. Oke, gue pengen move lagi nih ke George. Oke, George, kalau dari George sendiri, kalau untuk ini ya, hubungan yang selama ini dilakukan ketika gak bahagia itu aha momennya buat George memilih untuk oh ya udahlah gue nggak bisa lagi. Nah di hubungan ini kayak gitu. Kalau dari George sendiri tuh gimana tuh?
Oke, kayaknya masih belum bisa di-reach ya, Jess. Oke, Lu dulu buat dong, Nu. Lu dulu. Oke, sebelum dari gue sih, mungkin buat teman-teman ya yang di sini yang pengen eh mana tadi? Pengen ngomong bisa Bisa raise raise hand hands juga biar langsung atau aku jadikan speaker. Oke, kalau dari gue sendiri, Jess, kalau gue batas toleransinya sih sebenarnya yang pertama ya kayak memahami aja sih, memahami kalau misalnya gue tuh orangnya kayak begini, gue tuh selalu menjelaskan negatif dan istilahnya pros and cons-nya kalau misalnya sama gue. Tapi itu nggak secara langsung gamblang di depan ya, paling ketika ada komunikasi atau obrolan secara tidak langsung gue tuh menjelaskan kalau gue tuh orangnya begini dan gue tuh selalu nanya dan selalu mencoba untuk konfirmasi, bukan konfirmasi, lebih ke mencoba memahami dari pasangan gue terlebih dahulu gitu. Dan ketika gue yang nggak bisa ditoleransi itu ketika ya dia udah cheating sih jatuhnya. Okay. Kalau misalnya untuk sifat-sifat yang lain dan segala macam, karena gue punya pengalaman masa lalu yang cukup buruk yang ditinggal nikah itu, sehingga gue untuk hubungan yang saat ini gue mencoba untuk mentoleransi dan mencoba istilahnya nggak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya kedepannya bisa dirubah, tapi kalau misalnya udah hubungan kepercayaan ya, sering bohong atau cheating atau yang malah lebih parah lagi, kayak udah bener-bener dia udah niat, bahkan sampai yang terakhir ini dia parah sih, udah hubungan keluarga juga, hubungan yang nggak seharusnya dilakukan. Jadi ya udah akhirnya mau nggak mau gue mencoba untuk menerima kembali, tapi ternyata in the end itu bakalan jadi bom waktu gitu. Jadi kayak kita mencoba mentoleransi orang, tapi yang di dalam diri kita nggak bisa istilahnya berlawanan dengan hati kecil kita, itu bakalan jadi bom waktu sih. Jadi nggak akan ada habis. Kayak cuma menunda perpisahan atau menunda rasa sakit hati. Jadi lebih baik ya udah diakhiri sekarang, sakit hatinya sekarang, dan istilahnya memperbaiki diri dan juga evaluasi daripada harus bertahan, tetapi in the end lu tuh bakal tahu kalau misalnya lu tuh nggak cocok satu sama lain, lu tuh bakalan nggak ada tujuannya gitu sih kalau dari pengalaman gue. Exactly. Oh, dengar cerita lo, gue jadi inget pesan psikolog gue nih, Nu. Jadi waktu itu gue tuh curhat nih. Jadi waktu di saat gue depresi, gue tuh sampai curhat lah sama psikolog gue. Terus gue tanya kan, Kak, kalau nanti nggak ada cowok sebaik dia lagi gimana ya? Karena yang tadi gue bilang kan, orang ini tuh deep down tuh hatinya baik gitu. Tapi nggak tahu kenapa saat bersama gue ya kita nggak ketemu aja gitu di tengah. Terus dia psikolog gue tuh ngomong hal yang menurut gue tuh sangat menampar gue gitu ya. Dia bilang kayak, kenapa kamu ngebandingin orang yang lain sama dia gitu kan, kayak nih, ini juga mungkin bisa jadi pesan buat temen-temen gitu, kayak ternyata ya di saat kita punya hubungan yang baru dan kita ngebandingin itu sama mantan kita tuh, itu sebenarnya nggak oke loh gitu. Jadi kenapa nggak oke, karena artinya tuh kita cuma membandingkan ekspektasi kita loncat-loncat gitu. Jadi kayak misalnya kali ini, misalnya gue pacaran sama Ibnu nih, terus abis gue putus sama Ibnu, gue pacaran sama siapa lah, X gitu. Nah jadi ekspektasi gue di Ibnu tidak terpenuhi, ya udah gue bandingin lagi nih ekspektasi gue di X gimana, bisa atau enggak kayak gitu. Nah jadi membandingkan mantan itu tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau menurut psikolog gue, yang baik adalah ketika lo tuh udah tahu diri lo tuh siapa, dan lo justru bandingin sama diri lo sendiri gitu. Kayak, gue bisa nggak ya kayak gini, gue butuh nggak ya kayak gini, gue mau nggak ya kayak gini, kayak gitu. Nu. Jadi kayak betul. Jadi kayak istilahnya belajar dari masa lalu juga ya, mungkin dari hubungan-hubungan kita yang sebelumnya katakanlah bad ending, worst ending, dan ketika di hubungan yang sekarang atau di masa depan kita jadi bisa memahami apa yang sebenarnya membuat kita bahagia dan apa sebenarnya yang membuat kita bisa menoleransi A, B, C, D dari seseorang, dan istilahnya jauh-jauh membandingkan yang lama dengan yang baru pun sebaliknya seperti itu, Jess ya.
Betul betul. Oke, kita udah Dan kedat. dan Oh, gimana? oh iya, dan jadi kayak ini sih Nu, jadi kayak anti baper kalau misalnya suatu hari nanti nih lo misal pacaran sama cewek atau sama cowok baru, dan kalau misal orang-orang lihat terus yang kayak ih gantengan yang dulu tahu gitu, tapi lo jadi Betul. tahu kayak iya bodo Iya, amat iya, mau iya. gantengan yang dulu juga yang penting gue Sekarang lebih iya, iya I yo see. gitu. Ya, endingnya tuh ya gimana kita nyaman dengan hubungan kita dengan pasangan saat ini Bener, gitu. bener-bener menjawab kebutuhan dan keinginan Yes, gitu ya. karena jujur nih Jess, mantan gue yang terakhir itu ya gimana ya namanya, nggak tahu sih kalau usia itu kan nggak menandakan kedewasaan juga kan. Tapi kan karena kayak dia masih early 20, jadi kayak dia masih benar-benar membanding-bandingkan mantannya dia, terus mantan gue sama dia, kayak kok mantanmu yang dulu jelek gitu. Kayak oh ya udahlah kamu beruntung sama aku bla bla bla. Dan gue masih toleransi hal itu, kayak sebenarnya udah berlawanan dengan prinsip gue sendiri ya, gue nggak pernah ngeliatin atau mikirin fisik orang, tapi dia ternyata udah seperti itu, dan akhirnya ya blessing in disguise juga, akhirnya gue pisah sama dia kayak gitu. Baru ngeh ya Nu ya Baru sekarang nggak ya. betul. Iya. Oke, kita udah ada Wira nih. Halo Wir, selamat malam. Halo, malam bro. Halo, malam Jessica, Renita, George. Halo malam. Gimana nih Wira, ada yang mau di-sharing kan mungkin nih gimana kisahnya dulu mungkin ada punya hubungan yang gak sehat, terus udah gitu tetap bertahan, terus sadarnya gimana, terus sekarang kalau mau milih hubungan kayak gimana? Wih, panjang banget pertanyaan Jessica. Ya, terima kasih untuk pertanyaan paling spektakuler abad ini ya, Jessy. Oh, luar biasa Wira. Terima kasih ya udah memuji pertanyaan saya yang panjang gitu. Lebih ke arah mau ngejawab pertanyaan di judul rumah aja sih. Perlukah kita stay di hubungan yang tidak bahagia? Inilah yang saya maksud spektakuler tadi. Sudah tertera jelas itu tidak bahagia. Atas kenapa harus kita paksakan? Asik. Iya, Wira nih kayak sehari-hari nulis puisi ya Wir? enggak juga. Karena gini, menurut gue ini kalau kita persempit, konteksnya adalah hubungan dengan pasangan kita ya. Kita harus kenali juga rasa kita terhadap dia. Apakah itu masih cinta atau sekedar sayang doang? Karena kan sayang dengan cinta itu adalah dua rasa yang berbeda. Dengan sahabat itu kita sayang itu, meskipun kita tahu ada keburukan di sahabat kita, seperti misalnya dia hobinya mabuk-mabukan gitu-gitu. Cuman karena dia sahabat kita, kita sayang sama dia. Cuman kalau pasangan kita, perlu kita bedakan rasa cinta dan sayang itu. Menurut gue kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika kita sudah tahu keburukan pasangan kita ini, terus kita masih mempertahankan dia, itu udah bukan cinta lagi. Karena di cinta itu setahu gue gak ada kata buruk, gak ada kata jahat, gak ada kata selain kata bahagia dalam cinta. Coba dikenalin lagi, direnungin dulu rasanya bagaimana. Kalau masih sama pasangan, kita udah ngerasa gak bahagia, menurut gue itu udah bukan cinta lagi. Sayang aja itu. Sementara itu dulu. Oke, Jess. Ini menarik sih poinnya. Jadi kayak sayang ini bisa berarti luas juga nih Jess. Kayak sayang nih hubungannya udah lama. Sayang hubungan kita udah diketahui oleh orang tua. Kan kadang ada juga tuh orang yang istilahnya mengambil keputusan untuk meneruskan hubungan meskipun dia tidak bahagia karena tanda kutip sayang itu tadi. Kalau menurut lo gimana? Ya kayak gue kan maksud lo ya. Udahlah, lanjut aja ke Muhammad nih. Aduh, udah lagi sakit gue di roasting kan nih, kan gitu Ibnu emang. Oke, thank you banget Wira atas insight dan juga pandangannya. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang ditambahkan lagi, mungkin bisa langsung ngobrol aja. Oke, halo Mas Rizky, selamat malam. Muhammad. Selamat malam Mas Ibnu. Halo. Halo, aku mau nyapa dulu. Iya, halo Mas, halo. Bang George, gimana kabarnya? Kayaknya lagi AFK sih Bang George, dari tadi dipanggil. Kelihatannya begitu.
Iya, oke, gimana nih Riz, tentang perlukah kita stay di hubungan yang nggak bahagia gitu? Oke, mungkin pertanyaan di hubungan yang paling membekas lah ya buat Rizky. Mungkin hubungan yang udah lama, Aduh, terus seperti itu. topiknya ya. Ya, oke, silakan. Mungkin karena Ibnu salah udah satu tahu loh sobat, luar dalamku. loh, belum tahu, saya belum tahu sebenarnya. Sobat Oh belum ya, Cidro ya. temenmu yang Iya, satunya. silakan. Oke, perlukah kita stay di hubungan yang tidak bahagia sih? Kalau menurut aku ya, dari judulnya nggak bahagia ini maksudnya seperti apa kan gitu. Kalau memang nggak bahagia, udah nggak seneng, ya wes, nggak usah kan seperti itu, nggak usah dilanjut kan gitu. Kalau masih ada rasa suka, masih bisa diperbaikin, masih bisa diajak bicara pelan-pelan, ya kenapa enggak kan seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya Karena aku nanya jujur pengalamannya ya, Mas Rizky dulu nih, ya gimana tuh? karena jujur ya sampai saat ini aku pun, Halo, ya. Ya, sorry, aku lagi perjalanan soalnya. Oke. Agak naik turun sinyalnya. Iya, gimana Mas? Nah, jadi ini sampai sekarang pun dari hubunganku yang dulu, yang lalu, 3 tahun yang lalu itu, ya sampai sekarang aku masih masih tutup lah, kurang enak lah, karena sempat ditinggal nikah seperti itu. Oke. Ya, semua udah disiapin, tapi ya udahlah seperti itu ya. Lagi recovery, jadi kalau bilang nggak bahagia seperti apa, kan banyak ini, nggak bahagia itu kan luas kan, seperti itu sih Mas. Kalau bahagia itu kan luas. Mungkin pendapatnya Mas Rizky aja sih, kalau misalnya nggak bahagia itu seperti apa, kemudian kayak kenapa kok dia bisa meninggalkan gitu, pernah ya, pernah terjawab apa belum? Kalau sudah pernah meninggalkan itu mah karena ini ya, karena dijodohkan aja sih dia seperti itu. Oke. Dan aku pun sering jauh waktu itu kan, sering ya sampai tahu sendiri, sering keliling dari Sumatera sampai terakhir Poso kan seperti itu. Oke. Itu jadi ya mungkin karena itu juga. Tapi kalau nggak bahagia ya ngapain dilanjut, sesimpel aja. Kalau sudah di tengah jalan daripada jeru lah, lebih baik tinggalkan aja. Itu sih menurutku. Oke. Jadi kayak gimana Jess? Enggak, gue Thank you Bang Ibnu. Gue malah salfok, wah jeru, udah lama banget ngedenger kata jeru gitu. Tuh, gue salah ini deh, Nu. Oke, lanjut, Nu. Ya. Oke, jadi mungkin dari kisahnya Rizky kayak ada sesuatu hal yang sebenarnya nggak sebenarnya bukan tidak bahagia, tapi ada 1 dan 2 faktor lah ya. Kayak yang pertama tadi dia dijodohkan, dan yang kedua ya udahlah akhirnya di kondisi Mas Rizky yang pada saat itu masih moving, masih kerjanya masih banyak perjalanan, sehingga kayak oke, untuk melanjutkan hubungan ini ternyata dari diri sendiri emang masih belum, tanda kutip ya, masih belum tanda kutip. Oke, mungkin satu lagi kali ya pertanyaan, atau mungkin teman-teman yang mau sharing sebelum sesi malam hari ini saya tutup, mungkin bisa raise hand juga buat teman-teman. Oke. Mas Rizky mungkin boleh di mute dulu Mas, sorry. Oke. Iya, thank you ya udah sharing. Iya. Oke. Jadi kalau tadi tuh konsep yang sebenarnya terlepas dari memang keadaannya Mas Rizky yang kurang ideal gitu lah ya, Nu. Tapi gue menangkap banget tuh bahwa intinya tuh sebelum kita memulai hubungan, kita harus bisa didefinisiin dulu gak sih bahagia tuh buat kita tuh apa gitu. Dan karena tuh buat orang beda-beda banget kan, Nu. Kayak kalau tadi buat Hani bahagia itu kalau gue nggak diatur-atur, kalau gue masih punya me time gitu kan. Nah kalau bahagia buat gue tuh, gue konsep banget nih, Nu. Jadi gue tuh percaya bahwa manusia itu kan ada mind, body, and soul kan. Jadi kayak saat pikiran, hati gue dan tubuh gue sejalan gitu. Jadi kayak misalnya pikiran gue
mengatakan ini bisa, perasaan gue lega, tubuh gue sanggup gitu ya, itu gue bahagia tuh, kayak align tuh, ya gue merasa gue align sebagai seorang manusia gitu. Nah itu bahagia tuh buat gue gitu kan. Jadi kayak penting banget tuh buat kita tuh bisa definisi dulu kebahagiaan kita tuh apa gitu ya, No. Bener gak? Betul sekali. Jadi mungkin kita wrap up aja kali ya, karena udah jam 9 juga, udah 1 jam lebih. Mungkin dari kesimpulan dari aku nih, Jess, sebenarnya ada 2 poin ya yang istilahnya penting banget nih. Jadi yang pertama, kita harus menentukan atau mendefinisikan kebahagiaan diri kita sendiri dahulu sebelum kita dengan pasangan. Dan Bener. juga kita harus sadar untuk mengenali batas toleransi terhadap pasangan, dan juga bagaimana hal itu akan berdampak pada sikap kita terhadap pasangan maupun sikap kita sendiri. Kalau dari lo sendiri gimana nih? Ada pantun juga nggak? Aduh, gue nggak bikin pantun nih, Nu. Oke deh, Tapi 1 kalimat, oke. Iya, tapi bener banget teman-teman yang katanya Ibnu. Jadi perlukah kita stay di hubungan yang tidak bahagia gitu? Mungkin itu pertanyaan yang akan bisa kita balikin lagi ke teman-teman. Emang definisi bahagia buat teman-teman tuh apa gitu? Dan jangan lupa dari seluruh kisah kita malam ini, kayaknya kita bisa tarik satu benang merah nih, yang paling penting. Yang paling penting tuh adalah sebaiknya kita balik lagi, kita udah sejauh apa kenal diri kita. Nah kalau misalnya kita udah tahu sejauh apa kita kenal diri kita jadi bisa definisi nih bahagia menurut kita tuh apa, dan dari situ kita juga bisa definisi pasangan seperti apa yang kita cari. Kemudian hal-hal apa dari pasangan itu yang bisa kita toleransi dan mana yang tidak, dan jadi kita juga tahu kapan kita harus bertahan dan kapan kita harus pergi. Dan I think ya, Nu, sebenarnya ini nggak konsep kesimpulan malam ini tuh nggak cuma berlaku di relationship nggak sih, Nu, tapi Yes, betul. di hubungan manapun. Mungkin kalau misalnya kita bekerja bareng satu bos yang mungkin toksik atau kurang menyenangkan buat kita, juga kita mesti bisa definisi nih tuh kayak kebahagiaan di dunia kerja tuh buat kita kayak apa, atau misal kebahagiaan di tengah teman-teman kayak gitu, atau kebahagiaan bersama dengan keluarga besar kayak gitu-gitu. Oke. Ya nggak tuh, No? Betul sekali, Jess. Dah, ngomongin masalah toksik, di hari Sabtu besok kita akan ngobrolin banyak hal tentang pernah nggak sih pengalaman dengan orang toksik kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen sharing, ini open banget sih ya. Aku juga bakalan ngundang beberapa teman dari yang udah berhubungan dengan banyak orang, baik itu di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan keluarga. Jadi mungkin buat teman-teman bisa join juga di hari Sabtu jam 3 sore, dan juga mungkin yang ketinggalan sesi-sesi kemarin bisa cek di Spotify kita Growth Space. Udah naik semua loh. Instagram kita. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini, dan sampai jumpa di hari Sabtu. Dadah. Bye, thank you. Thank you semua. Thank you Jessica.